Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan tentang hukum Archimedes dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat mendeskripsikan bunyi hukum Archimedes dengan benar, dan siswa dapat mendeteksi ciri-ciri saat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya nih, di sini ada dua buah benda, ada 50 kapas, ada 50 kg baja. Kira-kira kapas dan baja ini lebih berat yang mana ya? Kapas aja. Ternyata beratnya yaitu sama, karena sama-sama 50 kg. Nah, karena berat kapas dan baja tadi sama, yaitu 50 kg, namun kapas 50 kg ini jumlahnya sangat banyak dibandingkan 50 kg baja. Misalkan saja kapas sebesar ruangan kelas kalian, itu beratnya 50 kg. Tapi baja yang hanya segenggaman kalian ini beratnya 50 kg juga. Nah, kenapa berat yang sama 50 kg itu namun jumlahnya berbeda? Nah, karena adanya massa jenis. Massa jenis itu apa sih? Massa jenis adalah massa persatuan volume. Jadi massa jenis ini mempengaruhi banyaknya benda walaupun beratnya sama. Nah, rumus dari massa jenis sendiri yaitu sama dengan M per V, di mana adalah massa jenis dengan 1 gram per meter kubik. Kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah volume benda dengan satuan meter kubik. Nah, kakak kasih contoh nih, massa jenis dari kapas dan baja. Ternyata massa jenis kapas ini 561 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis baja yaitu 7.850 kg per meter kubik. Nah, perbedaan massa jenis antara kapas dengan baja inilah yang menyebabkan saat berat bendanya itu sama, jumlahnya bisa jadi berbeda, yaitu kapas lebih banyak dengan baja lebih sedikit. Karena massa jenisnya juga terpaut jauh. Nah, kemudian apakah massa jenisnya sama? Nah, kakak ada 10 kg kapas dengan 10 kg baja ini. Beratnya sama. Nah, kalau beratnya sama, tapi bendanya berbeda, apakah massa jenisnya sama? Ternyata massa jenisnya tidak sama, karena berbeda jenis bendanya, yaitu yang satu kapas dan yang satu baja. Kemudian, ada 10 kg baja dan 50 kg baja. Kira-kira massa jenisnya sama atau tidak? Nah, ternyata massa jenisnya sama, karena bendanya sama, yaitu baja. Jadi, misalkan saja ada 2 kg baja, 5 kg baja. Ada baja yang berbentuk bulat, ada yang baja berbentuk kotak. Itu massa jenisnya sama. Karena apa? Karena bendanya sama, yaitu sama-sama baja. Jadi, sudah dipastikan jika massa jenisnya sama. Nah, bagaimana cara mengukur volume benda yang tidak beraturan? Misalkan saja kakak ini punya mahkota dan koin. Nah, koin ini sudah pasti terbuat dari emas. Tapi, kakak ingin tahu nih, mahkota ini terbuat dari emas atau tidak ya? Nah, untuk kita mengetahui benda tersebut itu terbuat dari emas atau bukan, kita harus mencari massa jenisnya. Tadi rumus massa jenis itu apa? Massa jenis yaitu massa per volume. Nah, kalau kita ingin mencari mahkota ini terbuat dari emas murni atau bukan, kita harus mencari massa jenisnya. Kalau dapat dihitung melalui massa dibagi mencari dengan imbangnya dineraga, kemudian dibagi volume. Untuk koin sendiri, volumenya merupakan volume tabung. Volume tabung yaitu R. Nah, kalau kita mencari volume dari benda yang tidak beraturan seperti mahkota ini, ada yang bentuk bulat, ada yang cekungan-cekungan seperti ini. Bagaimana cara mencari volumenya? Nah, cara mencari volumenya yaitu dengan, misalkan kakak mempunyai wadah berisi air penuh dengan volume 1000 liter. Kemudian kakak masukkan mahkota tadi, ternyata ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah tadi, setelah kakak keluarkan mahkotanya, ternyata airnya jadi berkurang yang di dalam wadah. Nah,
Air yang berkurang ini merupakan volume dari mahkota yang telah diambil. Jadi rumus dari volume mahkota atau volume benda yaitu volume air awal dikurangi volume air akhir, yaitu 1000 dikurangi 750 liter sama dengan 250 liter atau 250 meter kubik, di mana liter sama dengan meter kubik. Di sini diingat-ingat ya adik-adik. Jadi cara kita mengukur volume benda yang tidak beraturan yaitu dengan memasukkannya ke dalam wadah berisi air bening. Kemudian, kalian pernah bertanya-tanya tidak, mengapa sih pelampung itu dapat mengapung? Nah, di sini ada seorang ilmuwan nama Archimedes. Beliau mengungkapkan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumus hukum Archimedes sendiri yaitu Fa sama dengan rho Zc dikali Fa dikali G, di mana Fa ini merupakan gaya ke atas yang dialami benda atau gaya apung dengan satuan N, Newton, dan rho Zc adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian Fa adalah volume air yang tercelup dengan satuan meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan m per s kuadrat. Ini bisa dicatat. Kemudian kakak ada 3 benda nih. Benda yang pertama ini berada di atas air. Kemudian benda yang kedua ada di tengah-tengah air, dan benda yang ketiga ada di bawah air. Kira-kira posisi benda ini disebut apa ya? Nah, posisi benda yang pertama yang di atas air ini disebut dengan terapung. Kemudian posisi benda yang ada di tengah air ini disebut dengan melayang. Kemudian posisi benda yang ada di bawah ini disebut dengan tenggelam. Nah, berdasarkan bunyi dan rumus hukum Archimedes, terciptalah 3 hukum turunan dari hukum Archimedes yang berbunyi. Yang pertama, benda akan terapung jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih kecil dari massa jenis zat cairnya, di mana rho B lebih kecil dari rho Zc. Massa jenis benda ini lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan terapung di dalam air. Kemudian, benda akan melayang jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan massa jenis zat cairnya, di mana rho B sama dengan rho Zc atau massa jenis benda ini sama dengan massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan melayang di dalam air. Kemudian, benda ini akan tenggelam jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Nah, rho B ini lebih besar dari rho Zc, di mana massa jenis benda ini lebih besar dari massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan tenggelam di dalam air. Nah, tadi ada yang masih ingat gak rumus massa jenis itu apa? Rumus massa jenis yaitu rho sama dengan m per v. Ini tolong diingat-ingat karena ini sangat penting di hukum Archimedes. Kemudian kakak ada contoh soal nih. Ada 2 buah kayu, namun beratnya berbeda. Kayu yang pertama yaitu 20 kg dan kayu yang kedua yaitu 55 kg. Di mana kayu tersebut ini memiliki jenis yang sama. Nah, maka massa jenisnya juga sama. Kemudian, misalkan saja massa jenis kayu 720 kg per meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per liter. Maka, bagaimana posisi kedua kayu tersebut jika dimasukkan ke dalam wadah berisi air? Kita analisis dulu, massa jenis benda dengan massa jenis air itu lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar massa jenis zat cairnya. Nah, kalau massa jenis benda ini lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka apa yang terjadi? Posisi benda akan terapung, melayang, atau tenggelam. Nah, ternyata posisi bendanya akan terapung. Kenapa kok sama-sama terapung? Karena massa jenisnya sama. Kalau massa jenisnya sama, pasti kedua benda ini posisinya akan sama. Kemudian kakak ada contoh soal lagi nih. Misalkan saja kakak punya balok A dan balok B dengan massa jenis yang sama dan berat yang sama. Misalkan saja balok A ini 10 kg dan balok B juga 10 kg. Nah, ketika balok A ini dimasukkan ke dalam air, ternyata balok A ini terapung. Nah, bagaimana dengan balok B? Ternyata balok B juga terapung. Kemudian kakak coba menempelkan kedua buah balok ini, A dan B menjadi satu.
Nah, kira-kira jika dimasukkan ke dalam air bagaimana? Terapung, melayang, atau tenggelam? Nah, ternyata sama-sama terapung. Karena apa? Karena massa jenisnya sama. Walaupun ini 10 kilo, ini 10 kilo, kemudian saat kita tempelkan ini menjadi 20 kilo. Kalau massa jenisnya sama, pasti posisinya akan sama. Di sini paham? Atau mungkin ada pertanyaan? Kemudian ada contoh soal lagi, kakak punya emas, tapi yang satunya dibuat menjadi mahkota, yang satunya dibuat menjadi koin. Nah, saat mahkota dimasukkan ke dalam air, ternyata tenggelam. Nah, bagaimana dengan koin ini? Walaupun bentuknya kecil dan bentuk mahkotanya besar, ternyata sama-sama tenggelam. Karena apa? Karena massa jenisnya sama. Jadi misalkan kita punya dua buah benda, misalkan bahannya berbeda, yang satu plastik, yang satu dari kapas misal. Tapi massa jenis plastik dan kapas ini sama. Kalau massa jenisnya sama, pasti posisinya akan sama. Jadi kita lihat massa jenisnya saja. Kalau massa jenisnya sama, pasti posisinya akan sama. Karena walaupun massanya itu berat dan ringan, itu tidak mempengaruhi posisi benda. Karena yang mempengaruhi posisi benda yaitu hanya massa jenis. Nah, ini diingat-ingat ya tadi rumusnya. Karena ini sangat penting di hukum Archimedes. Nah, kemudian ada penerapan hukum Archimedes. Kapal yang ada yang terapung ini dan kapal selam ini pasti massa jenisnya berbeda. Nah, massa jenis kapal dibuat lebih ringan dari massa jenis air. Yang ini, yang atas. Nah, jika massa jenis kapal lebih besar dari massa jenis air, maka kapal akan tenggelam seperti kapal selam. Kemudian ada contoh penerapan hukum Archimedes yang berikutnya, yaitu jembatan ponton atau jembatan apung. Nah, di sini tuh ada drum kosong, sehingga massa jenisnya itu lebih kecil dibandingkan air laut, sehingga dia dapat terapung. Nah, kita sekarang kesimpulan. Massa jenis adalah massa persatuan volume. Kemudian, baja 50 kg dengan baja 20 kg ternyata memiliki massa jenis yang sama. Kemudian, volume benda dapat dicari dengan memasukkannya ke dalam cairan. Dengan rumus, volume benda sama dengan volume air awal dikurangi volume air akhir. Kemudian, benda akan terapung jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Kemudian, benda akan melayang jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan massa jenis zat cairnya. Kemudian, benda akan tenggelam jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.